panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usiri segala kelamnya. Aku ingin nyanyikan lagu bagi kaum yang terbuang, kehilangan semangat juang, terlena dalam mimpi panjang di tengah hidup yang bimbang. Di lorong-lorong jalan, di kolong-kolong jembatan, di kaki-kaki lima, di bawah menara, kau masih mendekam derita, kau masih mendekam derita. Ingin nyanyikan lagu tanpa kemiskinan dan kemunafikan, tanpa air mata dan kesengsaraan, agar dapat melihat surga, agar dapat melihat surga. Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usiri segala kelamnya, usiri segala kelamnya, usiri segala kelamnya, yeah. Usiri segala kelamnya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi
Teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Boleh saja partai ribuan jumlahnya, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepeceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang. Gontok-gontokan sudah gak musim. Adu doku ini yang ditunggu-tunggu. Pemilu tempat berpestanya uang palsu. Habis kalau gak gitu, gak lucu. Program-program berseliweran seperti dongeng zaman kecil dulu. Walau ternyata hanya kibul doang, tapi kampanye bikin hati senang. Kibul, kibul diadu demi perkibulan. Ini sudah dari zaman bahwa, dari zaman raja-raja sampai sekarang. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani para birokrat. Tentu saja tidak semuanya,
tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi Pengembangan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Kepala SKPD terkait Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Administratur Perum Perhutani KPA Kendal, perwakilan dari PT Semen Indonesia, Bapak dan Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Acara reboisasi di kawasan hutan produksi tetap bagian hutan Kalibotri KPA Kendal di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Paguryo, Kabupaten Kendal pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2016 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta mengangkatkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara penanaman bersama di kawasan hutan produksi Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Paguryo. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami sadar sepenuhnya bahwa tanah air kita ini adalah merupakan kebanggaan kami. Yang terhormat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Biro Produksi Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bupati Kendal atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Kendal, yang terhormat Dandim Kendal dan segenap Forkom Pimda Kabupaten Kendal, yang kami hormati segenap Kepala SKPD Kabupaten Kendal, segenap pimpinan PT Semen Indonesia Persero Tbk, segenap pimpinan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Muspika Paguruyung, pimpinan organisasi masyarakat, para tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita, dan dengan senantiasa mengharap ridhonya, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan penanaman bersama di kawasan hutan produksi tetap bagian hutan Kalibotri. Maksud dari kegiatan penanaman bersama adalah sebagai syiar pelaksanaan reboisasi, sehingga terbentuk suatu kawasan hutan produksi sesuai dengan penunjukan dan atau penetapan oleh pemerintah. Hadirin sekalian, peserta penanaman bersama yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama semua pihak dalam rangka memulai kegiatan reboisasi di kawasan hutan produksi tetap bagian hutan Kalibotri, Perum Perhutani KPA Kendal. Acara ini diikuti oleh kurang lebih 300 peserta. Hadirin yang berbahagia, keberadaan hutan di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Keberadaan hutan ini sangat penting sebagai penyangga kehidupan manusia dan bumi yang perlu dilindungi, dikonservasi, dimanfaatkan, dan direboisasi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Berkaitan dengan kegiatan reboisasi, rencana pengelolaan kawasan seluas 67,2 hektar di
kawasan hutan produksi tetap di bagian hutan Kaliputri ini dilakukan dengan penanaman jenis tanaman jati menggunakan pola tanam 6 x 3 x 2 meter. Pola tanam tersebut merupakan solusi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan, di mana masyarakat desa hutan dapat menggarap dalam jalur tanaman semusim dengan lebar 5 meter. Diharapkan output dari pola tanam ini adalah terciptanya hutan lestari sekaligus menunjang ketahanan pangan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada upaya-upaya kita bersama untuk kelestarian hutan dan untuk ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan atas nama panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya membacakan sambutan Bupati Kendal pada penamanan bersama dalam rangka reboisasi di kawasan hutan produksi tetap bagian hutan Kaliputri Perum Perhutani KPA Kendal pada hari ini tanggal 30 Maret 2016 di Desa Surakonto Wetan, Kecamatan Pakuryung. Yang saya hormat Bapak Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Kepala Biro Produksi Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Kendal yang telah berkenan hadir, Bapak Kapolres, Bapak Landim, serta Bapak Kajari, yang saya hormati Direktur PT Semen Indonesia Persero, yang saya hormati Administrator Perum Perhutani KPA Kendal beserta jajarannya, yang saya hormati para pimpinan SKPD terkait di lingkungan Pemkab Kabupaten Kendal, yang saya hormati Muspika Kecamatan Pakuryung dan Kepala Desa Surakonto Wetan beserta jajarannya, serta yang saya banggakan warga masyarakat Desa Surakonto Wetan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersilaturahim dan berkumpul di tempat ini guna menghadiri dan mengikuti kegiatan penanaman bersama dalam rangka reboisasi di kawasan hutan produksi tak bagian hutan Kaliputri Perum Perhutani KPA Kendal. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini bencana alam yang ditengarai timbul oleh karena kerusakan lingkungan makin sering terjadi di wilayah negara kita, tidak terkecuali di daerah Kabupaten Kendal. Hal ini disebabkan oleh kualitas lingkungan yang mengalami penurunan secara drastis. Salah satunya adalah rusaknya kawasan hutan yang relatif parah. Karenanya berpotensi menimbulkan bencana alam baik berupa banjir maupun tanah longsor. Ditambah pula dengan pemanasan global yang merupakan dampak dari aktivitas manusia yang terutama menggunakan bahan bakar fosil yang tidak terkendali. Hal ini secara tidak disadari meningkatkan pemanasan bumi yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas alam. Oleh karena itu, upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan harus tetap dijalankan secara berlanjut. Gerakan-gerakan reboisasi seperti gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan hutan tanaman industri di kawasan hutan, kampanye menanam pohon, dan aksi-aksi lainnya yang merupakan langkah yang harus kita dukung bersama. Yang merupakan langkah yang harus kita dukung bersama ini melibatkan semua unsur dan semua pihak. Kita wajib mensukseskan program penyelamatan lingkungan ini secara maksimal. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kendal sudah berkomitmen yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal tahun 2011-2031. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat, keberadaan hutan berpotensi sangat besar untuk dikembangkan menjadi wisata alam. Banyak sekali manfaat dan hasilnya di lingkungan kita, terutama pada lingkungan hidup. Mari kita berdayakan dan daya gunakan serta perkenalkan wisata hutan sebagai salah satu alternatif kepada masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau